Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa biar kita terus menjaga hati kita, karena kita tahu dari hati kita terpancar kehidupan. Kita harus serius menjaga, memperhatikan hati kita. Karena itu kita masih membahas topik hati-hati dengan hati kita. Karena dari hati kita itu akan mengalir, mempengaruhi masa depan, bahkan sampai pada kekekalan. Kita melihat sebuah ayat, kenapa kita harus hati-hati dengan hati kita. Dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kita melihat di sini bahwa kenapa kita hati-hati dengan hati kita? Karena Allah itu yang pertama, dia tinggal di dalam hati manusia. Dia bukan hanya tinggal di tempat yang maha tinggi, maha mulia, yang bersemayam selamanya, dan yang maha kudus namanya. Jadi dia memang bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, di tempat suci, di tempat yang mulia, di taktanya. Tetapi kita harus mengerti bahwa Allah diam, tinggal bersama-sama. Siapa? Orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang remuk hatinya adalah orang yang menyadari, mengakui keberadaannya. Orang yang tidak sombong. Daud menyadari ketika dia salah, dia remuk hatinya. Allah mengasihi Daud begitu rupa, karena Daud adalah pribadi yang memiliki hati yang mudah mengakui kesalahan. Ketika dia didapati bersalah karena membunuh Uria dan mengambil istrinya Batseba dengan cara politik yang sangat kotor sekali. Padahal Uria adalah tentara yang setia kepada dia. Dan ketika Nathan datang dengan hikmat, Nabi Nathan memberitahu kisah cerita tentang bahwa ada orang yang kaya memiliki domba yang begitu banyak, ada orang yang miskin yang hanya memiliki satu domba. Tetapi ketika ada tamunya datang yang kaya ini, dia bukan memotong lembunya yang banyak, malah dia rampas lembu si miskin yang hanya satu-satunya yang dia sayangi betul-betul. Kira-kira, kata Nabi Nathan kepada Daud, apa yang harus aku lakukan? Dan Daud marah dan berkata, ini orang harus dihukum sedemikian rupa. Lalu Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya. Makanya di Mazmur pasal 51, dia mengakui dosa-dosanya. Dia berkata, berikan aku hati yang tahir. Saudara, kita melihat bahwa Allah itu senang dengan hati yang remuk. Dia ingin tinggal diam. Karena itu, biarlah kita selalu menyadari keberadaan hati kita, mengawasinya, menjagainya, sehingga sedikit pun kalaupun ada kesalahan, kita cepat sadar, minta ampun sama Tuhan. Dia tinggal di hati yang remuk, dia tinggal di hati yang rendah. Karena itu, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah, kediaman Allah. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Kenapa kita harus hati-hati dengan hati kita? Karena Allah mau berdiam, Allah mau tinggal. Dia bukan hanya bersemayam, dia bukan hanya Allah yang maha kudus, tinggi, luar biasa di taktanya, tapi dia mau bersemayam di hati yang hancur, di hati yang rendah. Dan itu saudara, tidak peduli bagaimana perbuatan kita, tidak peduli bagaimana rusaknya hidup kita. Kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau belajar mengakui situasi kondisi kita. Seringkali kita suka banyak alasan, seperti kayak Saul ketika dia bersalah ditunjukkan. Dia mulai menyalahkan orang lain. Habis kau datangnya lama, ini orang berserak-serak. Dia bukan mengakui, ya aku salah. Kita mau belajar Bapak Ibu, kita hati-hati dengan hati kita, supaya hati kita tetap menjadi hati yang tempat di mana Allah bertakhta dan berdiam. Yang kedua, kenapa kita perlu hati-hati dengan hati kita? Karena Allah melihat. Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Lihat ya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi pandangannya tertuju kepada hati manusia untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi bagaimana saudara kita lihat sebuah peristiwa bahwa sebenarnya Tuhan tetap memperhatikan. Karena itu reaksi respon kita
Karena hati kita itu akan meluap dengan kata-kata kita dan tindakan kita. Dalam kasus ini kita lihat seorang raja akhirnya dia mengalami peperangan. Padahal katanya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Jadi kenapa kita harus hati-hati dengan hati kita? Karena Tuhan matanya menjelajah, melihat, mencari orang yang hatinya sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, dia lihat respon kita. Karenanya dia berkata dalam kitab Ulangan pasal 8, semua perjalanan yang dilakukan oleh orang Israel cuma satu, melihat hati mereka. Gimana reaksi? Dan reaksi itu adalah hasil dari hati. Apakah kita rendah hati, kita berpegang teguh tetap kepada firman Tuhan? Ketika Yesus berkata, kemana kita mau beri makan ini 5.000 orang ini? Laki-laki saja. Dan dia tahu apa yang mau dilakukannya. Dia ingin tahu bagaimana reaksi murid-murid. Jadi Bapak Ibu lihat, kita benar-benar harus jaga hati. Dan itu terekspresi dari kata-kata dan perbuatan kita. Reaksi, respon kita. Karena itu kita mau belajar bahwa hati yang benar itu akan kelihatan dari kata-kata dan reaksi kita. Karena reaksi kita itu akan meluap dari hati kita. Karena itu kita harus menjaga hati-hati dengan hati kita. Untuk tetap bersih, murni, tulus, polos. Sehingga hati kita betul-betul menjadi tempat kediaman Allah. Dan dia melimpahkan segala kekuatannya kepada kita. Karena matanya tertuju kepada hati manusia. Makanya ketika ada pemilihan raja di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jadi kita manusia memang terbiasa memandang apa? Memandang perawakan, memandang penampilan. Kita melihat seseorang melihat, kita bisa senyum bagus ketika mungkin kita lihat, wah orang itu kaya dan segala macam. Tuhan lihat hati kita. Samuel juga ketika melihat Yoab, abangnya Daud, dia lihat, wah ini luar biasa ini. Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Lihat saudaraku, apa yang diterima manusia belum tentu diterima oleh Tuhan. Apa yang kita pikir baik belum tentu. Di sini Tuhan langsung berkata, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah kita lihat, Daud kecil orangnya, saudara-saudaraku, tapi dipilih Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud jauh lebih siap, jauh lebih bagus daripada hati saudara-saudaranya yang lain. Jauh lebih bagus juga dari Saul. Ketika orang mempersembahkan persembahan, Tuhan ngelihat dasar persembahannya apa? Yaitu hati. Makanya ketika Habel dengan Kain, saudara, dasar hati mereka. Persembahan itu menunjukkan hati. Makanya pelayanan kita, omongan kita, nyanyian kita, semuanya harus didasari oleh hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang polos, hati yang tulus. Itu yang mendasari semua aktivitas perbuatan kita. Saya mau beritahu, terkadang kita bisa tutupi suasana hati kita yang tidak baik dengan muka kita, senyum kita, kata-kata kita. Tapi Tuhan melihat hati. Karena itu saya mau katakan, jagalah hati saudara, waspadai hati saudara. Karena dia penipu, kata Alkitab. Lebih licik dari semua yang licik. Dia bisa membawa, menjebak kita. Saya udah kasih contoh kemarin, bagaimana Saul hatinya berubah hanya dengar nyanyian. Banyak orang kalau nggak waspadai hatinya, jaga hatinya, dia justru kehilangan hatinya, di mana Tuhan ingin memberkati hidupnya. Karena hati kita akan menentukan masa depan kita, kekekalan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, pelayanan kita. Ada damai atau tidak, itu tergantung hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap hati-hati dengan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu. Berkati semua umat-Mu, berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Jamah, kuduskan, sucikan hati kami dengan darah Yesus. Dan kami belajar untuk respon reaksi kami didasari oleh hati yang benar, kudus, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.